Kalau misalkan ya Pekto aja nih Mina baper nih masuk ke FYP-nya handphone nih papa nih kandung nih. Harapan Anes tuh apa sih? Ke Anes? Apa yang Anes mau ngomong? Gitu. Singkat aja sih, akuin aja deh gitu. Ngomong. Nggak usah yang ngeribetin, jelas dari dulu gue begini udah tahu, udah nggak usah. Gitu. Maksudnya timbang Anes Hukom. Oke. Welcome to Mina Baper. Thank you, senang banget, happy banget nih ada di sini. Asik gitu. Hukum tuh warga ya dari Maluku Utara ya katanya. Fam. Sama kayak istri juga Maluku Utara. Iya. Lahirnya doang. Dari Ternate. Ternate. Indah itu aku tuh. Set. Iya. Sama Banda Neira? Oh, belum pernah gue ke Banda Neira. Wow. Itu ada Gunung Seribu tuh situ kan kelihatan tuh. Gitu. Yang Guang Seribu tuh ada gunung itu Ternate tuh. Ntarlah kesana lah. Kapan? Entah. Besok kalau nggak hujan ya. Oke, Anes itu siapa kali ya? Siapa? Kita manggilnya kakak atau Anes nih? Kak Anes ya manggilnya. Benar. Anes aja, mukanya sama lah, masih ya muka-muka 23 tahun ya kan. Emang kita umur segitu. Gitu ya. Kita 33 lah kalau bicara. Nah, Anes nih punya cerita bagus nih, Do. Dia tuh kita cerita-cerita bahwa dia tuh baru ketemu dengan bapaknya tuh udah gede. Oh iya. Wah, ini ceritanya kita mau bikin 2 part nih karena bagus banget. Karena kenapa bilang bagus banget? Karena pengalamannya nih cukup memberkati sampai Anes tuh tetap bertahan hari ini dalam Tuhan. Tetap cinta sama Tuhan, bahkan masih melayani ya. Puji Tuhan masih melayani. Di mana? Di DM keluarga dewasa muda, di tim misinya. Terus kalau ibadah raya 5 itu di pendoa. Oh, di Pabili ya? Mana sih ya? Oh iya, di Ombil. Pendoa banget nih berarti nih. Pendoa. Iya. Suka pakai bawa bendera apa tuh? Abangnya. Biasanya yang merpati. Wih, Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Atau enggak ada tuh yang knowledge apa itu. Oh iya. Hikmat dan pengetahuan kali ya. Betul. Itulah. Nah, berarti dengan katanya kalau kita dengar bahwa Anes nih baru ketemu papahnya pas udah gede nih. Nah, gitu. Nah, emang dulu gimana Anes sampai nggak tahu papahnya itu gimana gitu? Dari kecil tinggal sama siapa dong? Nah, jadi kalau dari awal mula cerita, aku itu dibesarkan orang tua yang beda agama. Aku taunya orang tua kandung aku itu beda agama. Oke. Mami Muslim, papi Kristen. Oke. Seberjalannya waktu, kalau aku lagi pulang ke Padang, ada tante aku itu yang adik kedua dari mami, itu selalu bilang, kamu itu tuh dari perutnya tante loh, gitu. Itu kamu tuh kecil? Kecil, TK, SD, karena kan terakhir pulang ke Padang itu kan kelas 6 SD lah. Pas opa meninggal tuh kita udah nggak pernah pulang ke Padang lagi kan. Iya. Nah di situ, tapi pada saat SMP ada satu masalah di rumah yang ngebuat mami aku sama tante aku nih itu berantem lah ceritanya. Nah, terus tante aku nih bilang, dia tuh anak gua gini gitu. Kedengeran lah sama mami. Oh iya, perang mulut kali ya. Terus akhirnya, tapi di situ aku masih kayak yang atau tidaknya ya nggak tahu, mungkin ngaku-ngaku apa bagaimana kan gitu. Tapi pasti pikiran ya. Nah terus berjalannya waktu ya udah gitu aja sampai kira 2009. Aku ke Bali sama kakak angkat. Jadi papi ini punya anak asuh yang disekolahin dari kecil, tinggal di rumah gitu kan. Nah terus akhirnya aku tanya, maksudnya kan ada quality time berdua nih, nggak ada siapa-siapa. Terus aku tanya, Kak Agus, sebenarnya gue tuh anak siapa sih? Gitu. Wih, oh ya lu tuh berat pertanyaannya.
kan katanya gue anaknya Tante Ina, emang bener ya? Gitu. Terus dia bilang, iya dulu tuh waktu lu lagi dalam kandungan nih, kalau setiap pagi nih gue yang nganterin mak lu jalan-jalan pagi. Oh, berarti gitu. umurnya jauh ya, beda jauh ya? Kak Agus ini anak asuh papi ini kelahiran 76. Oh, berarti 76 udah apa 74 gitu. Berarti 11 tahun lah bedanya sama aku kan. Agus tahu ya? Iya. Nah, terus ada satu keponakan papi yang memang juga disekolahin sama papi. Jadi papi ini emang banyak anak asuh ya, keponakannya sampai di rumah tuh banyak apa ya? Ini banyak papi angkat nih. papi Iya, angkat. papi angkat Oh, ini. Bapak Abraham kali. Iya, banyak mengasuh. Banyak sekali Iya, anak-anak. Nah, Dan akhirnya keponakan papi aku ini kan emang juga aku juga taunya pada saat papi meninggal. 2011, berarti kan dari 2009 ke 2011 kan 2 tahun kemudian aku mempertanyakan balik dong. Iya. Nah, terus yang Kak Agus tuh gimana waktu Nah terus kalau yang Kak Agus aku cuma bilang oh gitu ya. Sebenarnya sih gue udah tahu dari kecil Kak Agus, cuman gue pengen memastikan aja bahwa memang terkonfirmasi nih bahwa gue emang anaknya Tante Ina. Tahu udah kecil Gitu. waktu yang tante ngomong ini ya? Yang SMP itu. Kamu tuh dari perut aku nih. Dari SD kalau pulang ke Padang kan selalu bilangnya karena kan perut tante aku ini kan maksudnya perut mama kandung aku ini kan kayak disesar. Jadi aku tuh lahir sesar. Jadi karena pendarahan disesar. Jadi aku tuh sebenarnya harusnya lahir antara awal bulan 86 tapi akhirnya aku di Desember 85 karena kan dicepetin ya? Ya karena pendarahan itu katanya tuh gitu. Resiko tuh pendarahan. Iya. Nah kayak gitu terus akhirnya tapi ceritanya yang bagaimana versi kenapa mamaku bisa di Jakarta terus aku diadopsi itu kan belum ketahuan. Nah pada akhirnya pada saat Kak Agus pokoknya intinya cuman bilang oh ya lu tuh anaknya Tante Ina dah gitu. Terus aku tanya bapak gue siapa, gue nggak tahu, kalaupun gue tahu gue nggak mau kasih lu tahu. Gitu. Nyokap udah tahu nih, bapak yang belum tahu nih. Waduh, udah kayak puzzle. Udah nih, papi meninggal dong, papi adopsi aku nih. Nah, si suaminya mami. Iya, Bapak Abraham. Ya, meninggal di Juni 2011. Juni 2011, oke. Ya, terus akhirnya aku ketemu sama keponakan papi yang disekolahin yang tinggal di rumah ini kan. Terus aku tanya, Om, karena jaraknya juga jauh kan aku jadi manggil kakak sepupu aku ini Om mau nanya sebenarnya Anes itu anak siapa? Terus dia cuma bilang gini, yang kamu harus tahu bapak lu itu yang udah di tanah. Iya gitu. Yang kan dari kecil kan. Terus akhirnya tapi gue pengen tahu bapak gue tuh siapa. Aku bilang gitu, gue cuman pengen tahu aja gitu loh, nggak perlu yang gimana gitu. Sampai akhirnya ya lu anaknya Tante Ina. Oh ya udah cukup. Yang penting aku udah tahu memang bener aku anak kandungnya dari karena kan udah 2 orang dong. Kan udah 2 orang. Oh ya udah, tapi kesininya aku kayak ngerasa ya cuman sekedar tahu aja. Maksudnya nggak perlu aku mempertanyakan nih bagaimananya tuh nggak perlu karena buat aku kayak udah cukup lah. Udah cukup gitu. Nah terus akhirnya pas yang PPW Camp ya. Oh iya. Nah kan itu 2018. Iya. Terus di situ kan kayak ada pemulihan hati Bapak kan? Betul. Pemulihan hati Bapak aku cuma bilang aku tuh entah bagaimana aku cuma doa gini, Tuhan sekali aja gue ketemu bapak gue, sekali, pengen tahu aja wajahnya kayak gimana, orangnya bagaimana, gitu kan, udah dong. Tapi kok nggak dijawab gitu. Nah terus aku baru dengar cerita dari ada saudara tuh tinggal di rumah. Ada tante lah, sebenarnya itu tetangga ya di Padang, tetangga di Padang, cuman udah kayak keluarga gitu. Nah terus tinggal lah di rumah gitu. Terus dia intinya cerita mungkin mama kandung aku ini ceritanya sama dia gitu, nggak berani cerita sama aku atau bagaimana, karena aku juga kan nggak pernah mempertanyakan sebenarnya tuh gue bagaimana. Intinya di Padang itu
kamu itu memang hamil di luar nikah, mama hamil di luar nikah. Terus si opa orang tua dari mamaku nggak setuju sama si papa aku ini karena belum punya pekerjaan lah apa mungkin kayak gitu kan, jadi nggak setuju. Padahal papa aku tuh pengen mempertanggungjawabkan. Nah mungkin hati orang lelaki ya ditolak gitu kali ya kan, harga diri. Oh ya sudah gitu. Akhirnya ya sudah nggak nikah. Akhirnya mama ke Jakarta bilang kalau ya gue hamil gini-gini, ya udah lu di rumah gue sampai nih anak lahir. Akhirnya pada saat udah lahir ditanya dong sama mami ini gimana, lu mau pulang ke Padang lagi atau bagaimana? Nah terus papi aku lah yang ngomong nih, papi angkat aku bilang, udahlah nih anak gua adopsi aja. Karena kalau dibawa ke Padang nih anak hidupannya nggak akan, masa depannya nggak akan beres lah atau bagaimana gitu. Jadi kalau dari kecil kalau dibilang anak tertolak atau apa, maksudnya secara roh mungkin iya kali ya, karena kan secara kalau misal pulang ke Padang nih opa oma tuh sikap ke aku sama cucu-cucunya lain tuh beda. Gitu. Jadi kayak iya mungkin pernah satu waktu tuh opa setahun mau meninggal lah itu. Terus dia tuh kayak ngeliatin aku tuh kayak orang ngeliatin musuh atau kayak ngeliatin kayak benci sama cucunya itu. Ngeliatin tuh sampai kayak orang gimana gitu kan. Ya benci gimana sih, muka benci gitu. Terus aku nanya, nih opa kenapa gitu. Nah pada saat PPWKM itulah, pada saat hati pemulihan, ayo ampunin kan gitu. Sebenarnya aku nggak ngampunin papa aku karena kok kenapa justru muka opa nih yang muncul. Karena ternyata tertolaknya itu mungkin dari opa kali ya, karena opa nggak setuju bagaimana. Oh iya benar, gitu. Jadi ya gitulah baru taunya. Nah pada saat mama meninggal kan, mama kandung meninggal baru Maret kemarin nih. Kemarin 2023 ini kan Maret. Terus pada akhirnya aku dipertemukan sama papa dengan acara yang bukan disengaja ya, maksudnya aku nggak tahu lah kalau memang dia akan datang gitu kan. Karena memang dari awal tuh mama kandung aku juga udah bilang kalau papa kamu itu tuh ada di Solok, ada di keluarga Solok gitu. Ada kok minta masukin di grup keluarga Solok aja gitu, WhatsApp gitu kan, biar ketemu ya. Ternyata memang bener, bapak gue, ternyata gini postur bapak gue apa. Dan ternyata kalau didetailkan lagi, sebenarnya papa aku itu sama mama aku tuh jaraknya tuh jauh umurnya. Jadi papa aku masih umur berapa belas tahun, mama aku tuh udah umur 10 tahun di atasnya lah. Makanya Pak Opa nggak setuju karena masih anak kecil, masih bocil waktu itu. Ya begitulah. Nah tapi kan aku tidak bisa mempersalahkan, mama gue dulu nakal gini nih, ya punya masa lalu masing-masing lah ya setiap kita gitu kan. Kita kan nggak masa lalu, tapi masa depan sekarang. Ya kayak gitu, ya sudah gitu. Sampai papa aku kan WhatsApp nih, tapi aku yang kayak siap nggak siap nih menerima omongan bahwa lu anak gue gitu. Belum, mungkin secara enggak, gue udah siap kok, gue udah nggak masalah. Tapi ternyata secara roh aku tuh kayak nggak, ternyata gue belum sesiap itu loh. Tapi kalau soal ngampun mah udah ya. Ya kayaknya kalau belum siap udah ngampunin belum sih? Ya sebenarnya kalau udah ngampuni udah nggak ngerasa dendam lagi. Tapi kayak perasaan awkward kali ya. Iya, awkward. Gitu. Selama 37 tahun butuh waktu itu. Gitu kan. Kecuali dulu kecil pernah sama-sama. Mungkin pernah kan dulu tuh kamu pernah digendong-gendong kecil ya, tapi yang kecil kan nggak tahu muka bapak gua gimana. Iya, umur 2-3 tahun. Jadi ini benar gitu. Ini benar orang baru. Ini bapak gua nih gitu kan. Terus gua harus gimana sih ya kan gitu. Terus katanya aku punya
dia udah nikah terus punya anak. Iya punya anak. Dia punya adik kamu. Punya adik tiri loh. So what kalau gue punya adik tiri, tapi seenggaknya lu muncul aja dulu di depan gue kalau lu ngomong gue lu tuh anak gue atau gue bapak lu gitu. Betul. Ada pengakuan ya. Jadi ternyata maksudnya aku nggak siapnya karena aku cuman butuh pengakuan kali ya, kayak selama ini kan tertolak atau bagaimana. Jadi kayak validasi gitu. Loh. Maksudnya kayak misalkan dia dapat bahwa gue akuin lu sebagai anak gue kan gitu. Iya. Gitu. Nah itu semenjak kayak gitu ada efeknya gak? Misalkan di sekolah Anes tuh jadi orang yang kayak gimana? Kayak misalkan kayak gue kan broken home, gue di sekolah menjadi orang yang bandel. Kalau aku merasa bahwa aku tidak melihat orang tua kandung aku siapa, tapi orang tua aku yang besarin ini lengkap. Iya, lengkap sih. Lengkap. Karena jadi kasihnya dapetnya dari orang tua adopsi itu terpenuhi ya. Terpenuhi walaupun kasih perlindungan dibilang orang berkecukupan banget juga enggak, tapi ya mungkin karena jadi gini, papi sama mami ini itu pada saat nikah itu nggak punya anak. Karena entah gitu. Mungkin ya kalau ya mohon maaf, maksudnya kalau sakit diabetes kan kalau di pria mungkin ya impoten atau apa bagaimana kan kita nggak tahu ya. Iya. Gitu. Nah, ada satu ada faktor lah ya. Makanya kenapa harus disebutin? Takutin aja. Apa namanya? Tapi akhirnya punya banyak anak ya. Ya jadi mungkin karena papi merasa gue nggak punya anak secara kandung, ya udahlah yang bisa gue jaga, gue kasih makan, gue hidupin anak asuh, anak adopsi, ayo deh gitu kan. Makanya kalau di rumah itu aku itu tuh dibilang anak cewek paling bontot sendiri mungkin iya, karena kan kalau dari kakak-kakak yang papi asuh, maksudnya anak asuhnya kan udah pada gede-gede kan, dan itu pun cowok-cowok. Berapa orang total satu rumah tuh? Banyak dulu, apalagi yang diajarin tinju sama papi apa. Maksudnya anak-anak yang emang ya anak jalanan di Pasar Baru. Apa kan kalau papi kan jadi dari Padang tahun 72 itu kan udah di Pasar Baru. Jadi merantaunya langsung ke Jakarta tuh di Pasar Baru. Makanya kalau pada zamannya dari ujung ke ujung Pasar Baru tuh tahulah Donald Hukum itu tuh siapa. Ronaldo Hukum. Donald. Om Don kalau dipanggilnya tuh Om Don. Nah makanya kan banyak anak didiknya juga apa. Makanya kalau rumah tuh penuh ya dengan orang-orang asing sebenarnya gitu. Kalau yang bener-bener diasuh diangkat tuh ya cuma itu yang tadi Kak Agus, terus sepupu-sepupu mami yang di Padang yang merantau yang masih cari kerjaan yang masih ini ya udah deh ditampung di rumah gitu kan, terus keponakan papi yang dikuliahin itu yang disekolahin gitu. Jadi aku ya memang besarnya sama abang-abang itu gitu. Wow. Dan walaupun itu tapi nggak kekurangan kasih sayang ya? Enggak. Ya nggak, kalau bisa dibilang tidak kekurangan kasih sayang enggak, tapi mungkin secara batin aku merasa gini, mami sama mamaku tuh punya masalah apa dari dulu aku nggak ngerti, karena setiap mereka ini tuh berantem, debat. Mereka adik kakak? Iya adik kakak kandung, anak pertama dan kedua kan, gitu. Mama aku anak kedua, mami aku anak pertama. Nah entah, jadi tuh yang emang kalau kesini-sininya secara negatif thinkingnya aku gitu ya, aku ngerasa sebenarnya pengen ngadopsi gue itu tuh bapak gue, bukan mak gue, yang maksudnya bukan mami aku gitu, tapi papi aku yang emang pengen banget apa, karena kalau secara ini aku emang paling dekat kan sama papi kan, gitu. Kalau sama mami ya deket secara kasih sayang, tapi ya gitulah. Berarti bisa dibilang nggak fatherless lah ya, dan motherless ya. Enggak. Jadi sosok ayah tuh tetap ada gitu bagi ya. Makanya aku sebenarnya pada saat papi meninggal tuh kayak gimana ya, benteng Jericho tuh roboh. Itu tuh kayak aku tuh kayak nggak punya benteng pertahanan. Ngerti.
Jadi kayak masih belum rela kalau Iya, kok benar. jadi kenapa bapak gue yang diambil duluan gitu. Wah, tugasnya selesai kan. Iya. Anaknya banyak lagi kan. Oh, iya. Bapak Abraham memang. Jadi untuk kasih sayang nggak kekurangan, jadi tetap jadi orang yang Puji Tuhan sih nggak ada efeknya lah ya. nggak ada efek. Karena kalau papi aku mau ini ya, papi aku mau itu ya, Wah. gitu. Harapannya sama papa gimana? Papa kandung nih. Kan belum sempet ngomong kan nih. Nggak, Ini aku nih papamu nih. Tapi gitu. of course dia sempat ketemu. Iya. Ketemu cuman sekedar apa kabar? Iya. Tapi belum nyebutin aku nih papamu. Belum. Sampai saat ini. Belum. Karena aku juga mau nelfon. Ya om, gimana mau lanjutkan omongan yang waktu itu tuh kayaknya lu aja deh yang nelfon gue gitu. Terus sekarang belum ada rencana dia nelfon atau ketemu lagi, Mam? Nah itu. Ya gimana ya, nggak tahu. Kalau misalkan ya Peto aja nih Mina baper nih masuk ke FYP-nya handphone nih papa nih kandung nih. Iya. Harapan Anes tuh apa sih? Kak Anes? Apa yang Anes mau ngomong? Gitu. Singkat aja sih, akuin aja deh gitu. Ngomong. Sih. Nggak usah yang ngeribetin, jelas dari dulu gue begini udah tahu, udah nggak usah. Iya, Maksudnya timbang yaudah sekarang kita jalanin yang sekarang aja deh. Bener-bener. Gitu. Karena kalau Nggak usah ngomongin yang umpet-umpet masa lalu kan gitu ya. bahasanya mamaku udah nggak ada ya. Iya. Jadi kalau kita mau diamprokin tuh mau ngomong apa? Ngomong apa juga ya. Kecuali kalau mamaku masih ada, kan ada penjelasan pronunciasi nih. lama. Oh Iya, ya. bener-bener. Kayak gitu. Bener Kalau sih. ini kan ya maksudnya secara ya bukan gimana, maksudnya secara kita udah dewasa rohani ya sudah lah ya gitu Iya, kan. iya. Maksudnya berharap apa sih? Mungkin memang udah ya bener kayak Nando bilang kan careers-nya Tuhan tuh udah Iya. dibentuk gitu. Maksudnya timingnya tuh udah Iya, tepat iya. pada waktunya Tuhan gitu Wow. aja. Jadi Anes Tinggal bilang pengakuan, ayah om itu papa kamu. Oh ya sudah, itu udah cukup ya. cukup. Gue sih nggak bisa ngerasain sih. Iya. Jadi Anda harus jadi laki-laki sejati gitu. Harus ngakuin anaknya. Bertanggung jawab lah secara Sekarang general. sekarang Anes tinggal di mana nih? Kalau ngekos, Kenapa ngekos? nah itu 13 tahun jadi Kristen tuh kayak ada aja masalahnya. 13 tahun jadi Kristen ya benar-benar. Tunggu, sebelum itu kenapa milih jadi Kristen? Iya. Ya itu. Padahal kan nggak ada yang maksa. Nah, dibilang kalau papi Kristen juga kayaknya aku memilih Kristen bukan karena papi Kristen atau mami Muslim gitu kan sebenarnya, tapi dulu pernah tuh terbersit kayak pokoknya sampai mati gue di Muslim gitu. Tempat ada ini ya. Iya, karena dulu kan papi pernah bilang ayo dong belajar agama papi gini-gini, bukan dibilang maksa enggak, tapi Ngajakin. iya dia tuh kayak ketakutan kalau papi meninggal tuh yang ngurus makam papi apa segala macam tuh siapa, ya pasti gue urus lah kan gue anaknya gitu. Tapi ada satu rasa seperjalanannya waktu aku tuh kayak oh mungkin maksudnya Tuhan tuh aku diadopsinya sama kakak mama bukan sama adik-adik mama tuh mungkin karena memang ya udah di Kristen dari sebelum kandungan kali, anak pilihan kali gue. Sebelum kandungan tuh sudah dipilih. Betul. Jadi apa yang membuat Anes tuh milih ya udah gue Kristen aja? Mimpi. Jadi pertama kali mimpi itu tahun 2004 kalau nggak salah. Buset. 2004 tuh baru lulus SMA. Itu aku kayak ada di kayak ruang sekolah, kayak gedung sekolah, kotak gitu. Aku tuh ada di lantai 3. Di depannya di aku kayak lagi lihat ke jendela, terus di tengah-tengah itu kolam renang. Bunda Maria tuh begini. Cuman kan maksud mimpinya gue nggak tahu ya Bunda Maria ngapain begini gitu kan.
2 minggu kemudian aku dikasih mimpi yang sama, di tempat yang sama, posisi yang sama, tapi Bunda Maria gendong bayi. Oh, anaknya gitu ya. Nah, entah itu saya atau Entah itu itu Tuhan Tuhan Yesus. Yesus, iya. Tapi aku bilang gini, tapi Tuhan, kalau aku di Kristen, aku nggak mau Katolik. Oke. Kenapa? Entah, begitu aja. Mungkin karena pada saat SMA aku sekolah di Katolik, terus SD SMP sekolah di Kristen, di rumah aku belajar sholat ngaji gitu kali ya. Jadi toleransi Jadi ya. kan tiga agama yang gue pelajarin. Toleransi dalam satu tubuh. Nah, Jadi pada bisa saat- makan ketupat dagingnya babi ya? sih kayak request gitu ya pas lebaran, Mami. Lontong masih bisa. Ketupat aja. Kayak gitu. Berarti benar-benar emang udah dipanggil, dipilih ya benar ya? Makanya pada saat aku belajar Katolik, kok kayak ada satu rasa ya, bukan aku memandang Muslim begini, Nah, Katolik begini, begini. Iya. Terus aku cuma bilang, ya kan bapak gua kan Kristen, masa gua Katolik, kan nggak mungkin dong. Ya, benar, mungkin maksudnya masih begitu. Tahun 2004, 2006 aku dikasih bukan mimpi ya, peneguhan bahwa papi itu sakit. Sakit, masuk rumah sakit sebulan karena diabetes, kakinya itu hampir mau diamputasi. Wow. Nah, tapi pada saat itu mungkin titik balik papi dibilang ketemu Tuhan Yesus, tapi ya dia nggak pernah ke gereja gitu. Karena seumur hidup aku melihat, maksudnya hidup dengan papi tuh nggak pernah yang kayak lu tuh ke gereja tuh cuman kayak buat ya pas Natal doang. Iya. Jadi aku juga Nafas. kan belajar kekristenan juga kan dari sekolah. Pas Natal juga. Tahu lagu Kristen, tahu Iya. baca Alkitab juga di sekolah. Berarti bisa dibilang Gitu. yang kasih tanaman rohani itu cuma sekolah minggu ya? Sekolah dan sekolah minggu ya gitu ya? Aku nggak pernah sekolah minggu kan, nggak pernah Sekolah gereja. minggu juga? Iya. Gimana dong? Shit, berarti benar panggilan Tapi nih. papi aku menjalankan kekristenan dia dengan kasihnya dia itu banyak iya. banyak berbuat baik, yang Benar, maksudnya benar. ngangkat anak, nyekolahin, iya. keponakan-keponakannya sampai cucu kakaknya di sekolahin. Mestinya rumah itu tuh udah kayak rumah panti Oh, sebenarnya. jadi papinya Kak Anes ini tentara Kristus bagian intelijen. Gereja aja Iya. Harus di luar aja ya gitu. gitu. Jarang-jarang. Jadi dia merepresentasikan hidupnya dengan kasih, tapi ya mungkin dia makanya pada saat titik baliknya di 2006 itu dia dikasih sakit, dia harus pakai tongkat. Di kereta ketemulah sama hamba Tuhan, diajakin ke gereja. Sebenarnya karismatik juga sih. KO ya bukan? Kalau dulu sekarang Mixua yang gacoan, dulu kan ada PDI tuh gereja belakangnya tuh. Nah itu kan kayak ada rumah kecil. Nah itu gereja apa tuh situ tuh, karismatik juga tapi nggak tahu apa aku. Iya, GKI. lupa. Ah itulah Iya, tahu, dulu tahu. tuh tahun 2006 kan. Oh. Nah Gespa ya udah. ya di situ mulailah namanya, kalau kita kan cool, kalau dia konser, diundang, tapi papi kepahitan karena lagi-lagi ya kita 10 orang tapi udah beli nih macem-macem makanan, yang datang kok 3 orang. Iya. Ya marah, gue nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Iya, gue udah capek-capek menyajikan gitu loh buat kalian gitu, tapi kalian nggak menghargain gua. Ya namanya Ngerti. masih manusia dunia Iya, obat baru lah ya. Ngerti. gitu kan. Tapi di situ pada saat itu tuh papi kalau mau berangkat ke pasar baru atau mau kemana doa. Pernah dia waktu itu di kamar ngoceh-ngoceh, aku pikir manggil aku. Iya. Aku buka, dia lagi doa, Tuhan Yesus, haleluya. Bapak gue gitu. Nah dari situ aku kan nganterin dong kalau setiap minggu nih, baru nih aku ngeliat kok karismatik. Tapi di situ ada satu paradigma aku tuh melihat karismatik tuh kayak, ya mohon maaf ya, maksudnya kayak ini gereja sesat apa gimana ya? Oh, iya. Kok bahasa roh apa segala Bahasa macam roh. ya? Karena kan aku dulunya Sesuatu kan yang nggak tahu lah. karena kan papi kan GPIB yang Iya. di Oh, gereja ngerti. ayam Pasar Baru kan. Oh iya, gereja ayam. Jadi kan iya Ngerti. tradisi banget Iya. gitu. Jadi pada saat aku ke karismatik,
ya apa sih gitu. Papi ini nggak salah pilih gereja, kan? Kok orang tuh manifest tuh sampai segitunya. Papi aku juga kaget karena kan dia emang nggak pernah ke gereja, sekalinya ke gereja orang-orangnya kayak gitu. Iya dengan demikian milih jadi Kristen tuh ya. Belum, itu masih kan kalau mami akan suka pakai kayak pasmina. Dulu kan kalau di rumah kan ngaji, terus ya gitu kan. Nah terus iya karena bukan fisik ya kan bilang kalau pakai jilbab ke orang Arab cantik gitu kan, ke orang Pakistan lagi gitu kan. Terbersit lah pengen pakai jilbab, dibilang gini, Anes pakai jilbab ya, gitu. Boleh nggak? Itu seumur hidup loh, jangan dilepas-lepas. Kalau mau jilbabin hati dulu, jilbabin muka. Gua kata jilbabin hati kepala enggak, Kristen gue iya sekarang. Iya dong. Berarti dijilbabin hati sama salib. Iya. Pusing-pusing kok editnya. Gimana tuh dijilbabin dengan salib? Gitu.